Ketiga putri dari Pak Tarno ada Aisyah, Halimah dan juga Yanti. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Namun kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi dan kami pun tentunya mendoakan agar kesehatan Pak Tarno bisa lebih cepat pulih lagi. Amin. Supaya bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi kita akan coba kenalan satu persatu. Ini namanya Aisyah, betul ya? Betul. Maaf sebelumnya. Betul, Pak Tarno itu memiliki 10 orang istri. Iya betul. Oke, baik. Aisyah ini putri dari istri yang keberapa? Istri yang kedua. Kalau Halimah? Sama istri yang kedua. Kalian adik kakak? Iya. Kalau Yanti? Saya dari istri yang pertama, Istri ibu yang almarhum. almarhumah. Oke, baik. Yang sekarang kalian coba untuk diskusikan adalah supaya ayah kalian kembali ke kalian. Iya. Bukan dengan Ibu Dewi yang merupakan istri mudanya. Iya betul. Pertanyaan saya, apakah salah istri muda dari ayah kalian merawat ayah kalian? Nggak salah sih Kak. Di sini aku tuh bukannya ngelarang istri muda atau ngurusin bapak, tapi saya pengennya itu bapak jangan diekspos atau dipajang sebagai TikTok atau di YouTube. Itu yang nggak terima sama anak-anaknya. Sebenarnya sih, anak-anaknya yang tidak terima. Iya semua. sebenarnya sih kita hanya pengen bapak itu sehat aja gitu. Iya. Kita nggak suka ngelihat bapak itu selalu dibawa kemana, terus selalu dieksploitasikan. Saya nggak suka. Saya maunya itu bapak kan udah tua. Saya mau tuh bapak tuh dirawat yang benar, istirahat Betul. dulu gitu loh. Jangan selalu dibawa kemana-mana dulu gitu. Biarkan bapak sembuh dulu gitu. Nah, hal itu sudah dikomunikasikan dengan Pak Tarno atau belum? Atau ke Ibu Dewi sebagai Udah, istrinya? sebelumnya udah. bilang. Sudah bilang ke Ibu Dewi? Sudah. Ibu Dewi bilang apa? Bapaknya susah. Bapaknya yang mau dagang, katanya begitu. Oke, dan Ibu Dewinya kan ngomong seperti itu. Iya. Nah, kalian sendiri langsung nggak mengkonfrontasi ke ayah kalian? Ke bapak, Pak, kenapa sih masih dagang? Kan emang nggak capek, kan bapak kan lagi sakit, banyakin istirahat. Apa bapak mau sementara tinggal sama Aisyah, Aisyah urus. Nah nanti Ibu Dewi ini bisa bolak-balik ke rumah Aisyah, Pak. Enggak, bapak kemarin juga bilang mau minta dijemput. Tiba-tiba ada kendala, nggak jadi kami jemput. Nggak tahu itu kenapa bapak bilangnya, udah bapak maunya di sini aja, di Ibu Gang 10. Soalnya udah sempat saya jemput itu bapak mau ke rumah Halimah, mau Halimah yang ngurus, tapi tiba-tiba dia nggak mau. Bapak itu jualan apa? Yang tadi Mainan. bilang jualan-jualan itu apa? Mainan. Jualan Iya, mainan. jualan mainan, Mainan. ikan. Jadi buat Sobat Ambiar, memang ketika kondisi kesehatan dari Pak Tarno yang sudah cukup sekarang ini menurun ya karena penyakit stroke, beliau sekarang sudah tidak tampil lagi sebagai seorang pesulap, Iya. jualan mainan dan juga ikan cupang di salah satu SD di Warakas, Jakarta Utara ya. Iya. Tapi tadi kan Bapak sendiri yang bilang kalau dia pengennya sama Ibu Dewi istrinya. Gimana itu tanggapan kalian? Ya kalau tanggapan saya sih sebenarnya nggak masalah sama Ibu Dewi, cuman ya itu yang saya tadi bilang, bapak saya jangan selalu disuruh cari uang gitu, biarlah rawat dulu gitu. Oke, tapi kalian pernah sampaikan ini ke Bapak jangan usaha dulu, nggak usah kerja dulu, yang penting sehat aja dulu. Pernah ngomong ini ke Bapak? Udah, saya sering, saya cerita begitu, Pak. Kenapa sih bapak kalau di rumah jenuh, bapak di rumah banyakan bengong-bengong, jadi bapak mendingan tuh keluar. Jadi kan biarin orang-orang itu ngajak bapak ngobrol. Kalau di rumah tuh bapak sepi. Karena kan biasanya juga memang Iya. ketemu orang banyak. Ya, dulu. Iya, Memang mungkin. Jadi kesal mungkin juga memang dalam rumah, sengaja iya. dari ayahnya sendiri memang Iya, iya, sengaja iya, supaya iya. bisa keluar Iya. ya. Nah, ini ada artikel nih katanya kan. Kita mau kasih lihat ya, ini berhubungan dengan donasi karena ada dugaan ya. Ini kita minta klarifikasi kalian. Anak Pak Tarno tuding istri muda memanfaatkan kondisi stroke ayahnya untuk mencari donasi. Nah, itu bagaimana tanggapan Mana tuh? kalian? Kalau masalah donasi itu kita nggak tahu menau, karena kan yang menerima donasi kan mereka. Terus di sini itu bukannya kita lihat sendiri dari TikTok atau YouTube. Emang kan bapak duduk di kursi roda dengan posisinya istrinya main handphone sambil TikTok dengan berdandan supaya gimana sih? Jadi bapak Dandan ini secara kayak elegan. nyari empati kepada semua orang. Jadi kita itu bukannya ngelarang ibu, bukan. Jadi boleh dagang, tapi nggak boleh lah dipajang atau dimasukin ke handphone atau sebagai TikTok. Aku nggak suka itu.
Iya. Oke, tapi ini kan semua asumsi ya. Ini baru dugaan tanpa sebetulnya kita nggak pernah tahu apakah Pak Tarnonya juga happy untuk melakukan itu semua. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian pengennya ya sudah Bapak nggak usah jualan, nggak usah dagang, nggak usah kerja. Kalau Bapak pengennya tinggal sama Ibu Dewi, ada nggak usaha dari kalian sebagai anak-anaknya membahagiakan orang tua dengan misalnya ngajakin jalan-jalan? Karena biasanya sudah berumur yang membuat mereka bahagia itu beraktivitas, berjalan-jalan. Kalau untuk ke situ sekarang mah agak sulit karena posisinya Bapak ini kebanyakannya apa ya kayak terapi. Jadi anak mau main itu lagi terapi, bapaknya nggak bisa mau belanja. Bapak mau ada job di sana, Bapak mau ada terima di sana. Jadi kita buat bertemu aja gimana ya Kak, nggak bisa. Itu dari bapaknya, maksudnya yang menyampaikan ada job, mau terapi, mau apa, atau dari istrinya Bapak? Misalkan Bapak nggak bisa nih, gitu apa gimana? Pihak handphone sih, aku pernah nelpon. Oh, pakai telepon. Tapi langsung suara Bapak langsung. Enggak, kan Bapak kan nggak bisa ngomong. Oh, jadi sulit. ibunya yang menyampaikan. Iya. Yang mendingan didatengin setiap hari aja. Kalau kata aku mah giliran tuh anak pada setiap hari heboh dateng gitu. Siapa tahu dengan datang setiap hari begitu kan mungkin, ayo Pak jalan sama aku, besoknya sama aku, besoknya sama aku gitu. Bisa. Soalnya kan orang tua ya butuh hiburan. Iya. Aisyah, Halimah dan juga Yanti terakhir ketemu sama Bapak kapan? Baru kemarin kalau saya pas ada Willy Salim, nah besoknya aku main lagi. Cuma sekarang mah emang agak beda. Jadi kalau datang itu agak sulit juga. Assalamualaikum, cium tangan, terus kita nggak banyak ngomong juga karena posisi dia udah kecapean. Kan dari pagi kan dia dagang atau dia terapi. Jadi waktunya untuk ngobrol itu panjang lebar nggak bisa Kak. Kan ngomong tadi ada Willy Salim katanya. Tadi Dede tanya saya, kan Willy Salim itu sempat bagi-bagi uang. Kakak dapat nggak duit ceban-ceban mah katanya. Lu nanya dong, jangan nyuruh gua. Dia nanya waktu Willy Salim bagi duit 100 juta. Ya enggak lah buat Pak Tarnonya. Ya, kalau buat anak-anak dapet. Oh, alhamdulillah. Dapat. Dari Willy Salim. Oh, dari Willy Salim juga. Enggak kan? Dari Bapak. Oh, dari Bapak. Dari Bapak lu. Oke, saya mau nanya Aisyah. Kamu bilang bahwa sebetulnya anak-anak dapat uang dari Bapak. Iya. Betul? Anak-anak siapa? Anak-anak Pak Tarno dong. Kalian Anak saya doang. Oh, jadi saya. Aku enggak. Anak-anak siapa maksudnya? Kalian yang dapat uang itu? Cucu, jadi cucunya Bapak dapet Dari- dari Bapak. Dari Bapak. Cucu. Oke. Sementara kalau misalnya masalah uang donasi itu kan ada asumsi bahwa yang memiliki atau yang mengontrol donasi itu adalah istrinya. Cuma kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada satu artikel. Apakah kalian mau tahu ini? Istri muda Pak Tarno memegang keseluruhan uang donasi dari Willy Salim dan Raffi Ahmad. Tapi ini sekali lagi ini masih asumsi ya, dugaan juga. Karena kita juga masih belum ada kabar. Termasuk juga kita harus memberikan kesempatan buat istri mudanya juga untuk Ibu Dewi untuk menjawab itu semua. Tapi tanggapan kalian untuk artikel itu? Kalau masalah duit donasi itu kita nggak tahu menahu sih Kak. Kalau untuk donasi sih kita sih nggak mau tahu gitu kan. Ya intinya pada intinya kita sebagai anak cuman pengen ayah kita itu sehat aja. Intinya cuma pengen sehat. Ya. Terakhir ketemu sama Ibu Dewi kapan? Kalau saya aku kemarin pertengahan November Oke. main ke sana. Nggak diomongin aja sama Ibu Dewi langsung? Ya udah sih, saya udah bilang, maksudnya Bu ini Bapak gimana gitu kan. Kayak kalau bisa jangan dibawa dagang dulu Bu, kata saya gitu. Terus kata Bu Dewi, bapaknya yang susah. Tuh, bapaknya maunya jualan. Ini ngomongin soal donasi ya. Sempat terlintas nggak? Tapi ya kita juga tidak boleh suzon ya. nggak boleh suzon. Ini tidak suzon sama sekali. betul. Pemanfaatan uang donasinya yang kalian ketahui itu dipakai untuk apa? ya mungkin buat sehari-harinya Bapak, buat belanja, buat Berobat, beli obat dan lain-lain. Obat, ya. nggak tahu sih ya, setahunya aku, maaf aja ya Pak. Bapak kan berobat ini kan pakai BPJS. Nah jadi kalau masalah uang donasi itu ya tanyakan sama yang mengelola atau memegang kayak Ibu Dewi atau Bapak. Jadi istrinya yang megang ya. Aisyah, Halimah dan juga Yanti. Bapak itu sakit dari tahun berapa? Tahun 2000. Aku pernah tahunya di COVID, pas COVID itu pernah stroke pertama. Oke. Itu udah baru 2020, selingan ya. 2021, lantas
stroke juga. Stroke juga. Kalian sebagai anak, apakah pernah mengurus bapak kalian yang sedang sakit? Ya. Pernah dulu. Itu Kami sering bolak-balik ke rumah bapak. ada di Ibu Syariah. Aku juga sering bolak-balik ke sana merawat bapak berdua. Terus kayak Ibu Syariahnya juga ya gimana sih sama kita juga udah ini gitu. Jadi kapan aja kita datang ya diterima, kita sampai nginep. Oke. Nah, jadi memang hubungan baik dengan ibu tuh nggak ada masalah ya? Nggak ada. Itu Ibu Syariah, istri sebelumnya ya? Iya. Kalau dengan Ibu Dewi, hubungan kalian, kalau kalian mau datang merawat bapak boleh? Belum saya pertanyakan itu sih, cuma dari tanggapan bapak atau Ibu Dewi kayaknya emang anaknya ini gimana ya, nggak dibolehin atau gimana gitu, agak susah juga sih Kak. Tapi kalian akur nggak sebenarnya sejujurnya, maksudnya sama Bu Dewi ini akur nggak? Maksudnya dalam artian gini, pembawaannya enak nggak? Atau misalkan Kan ada kan, kan kita kayak, bisa aduh, berasa tuh. Atau komunikasinya ada begitu lancar nggak? nggak? Komunikasinya bagus nggak? Kalau komunikasi yang sering sih sama aku, awal-awalnya juga kenalnya juga anak ini sama ini juga aku duluan yang kenal sama Ibu Dewi. Tapi bertiga ini sama Bu Dewi gimana? Bu Dewi banyak diem kalau sama saya. Kalau sama yang dua sama? Sama. Sama, nggak banyakan yang diam suara. tuh biasanya apa? Kira-kira gara-gara apa? Mode silent atau Nyimpan rahasia atau apa gitu-gitu nggak? Kalau itu sih kita Oke. Apakah ada Ya. raut muka tidak senang kalau kalian datang atau Ya gimana? kan misalkan gitu? kelihatan ya. Kan kita bisa ngelihat vibes-nya ya. Iya. Lagi mode geter. Mau digeter. Apa gimana? Yang kalian rasakan tuh apa? Penerimaannya seperti Mukanya. apa? Mukanya sih kayak orang nggak seneng kalau di saat anak-anaknya main. Oh, nah ini saya senang nih. Oke. Ini kayaknya jelasinnya tuh emosi sekali ya maksudnya. Enggak. Itu kan perasaan aja, kita nggak pernah tahu ekspresi orang, kita nggak pernah tahu loh dalam Ini kan hatinya nggak ya. seuzon ya, Iya. cuman Oke. ya. Tapi buat Aisyah, Halimah dan juga Yanti, kita punya komentar dari netizen. Tolong kalian tanggapi juga komentar dari netizen Oke, ya. ini aku Bacaan yang baca. Dede. Atau siapa nih? selama ini kalian sebagai anaknya pada kemana woi? Sekarang aja giliran Pak Tanor viral baru pada muncul. Oh iya. Baiknya anak Pak Tarno, berterima kasih kepada Ibu Dewi. Apa kalian bisa merawat Bapak seperti Ibu Dewi? Sabar, lembut, murah senyum. Senang hati suami melihat istri baik, cantik. Masih untung bapaknya mau ada yang ngurusin, Mbak. Oke, tanggapan Kan kalian. kalian Ayo. seperti apa melihat Kalian ini aja. komentar sebentar ini? Dar. Kalian ini keluarin kayak kemarin. Siapa dulu? Ayo. Silakan. Ya, silakan keluarkan mau Halimah, silakan. mau berdiri juga boleh. Bukan karena di saat ini aja yang nongol ya anak-anaknya. Anak-anaknya ini bukan mau donasi atau uangnya bapak. Ya. Dari dulu pun juga kami ini sering ke rumah bapak, kita dekat sama main bapak. di saat bapak masih sehat. Bukan sekarang aja anak-anaknya nongol. Cuma dulu ini kami ini nggak dipublikasikan, nggak diekspos. Jadi masyarakat ini taunya ini di saat bapak lagi sakit, anaknya datang minta jadi rebutan donasi. Padahal ini anak-anaknya ini nggak ada yang kepikiran ke situ, nggak ada. Intinya bahwa keadaan sehat atau sakit, kalian selalu nengokin bapak. Nengokin. Yang kalian inginkan bapak diam di rumah aja, Iya. jangan kerja. Iya, Itu maksudnya Tapi kan ya. kebetulan lagi viral, Ya. anak-anaknya nongol, kemudian langsung setelah netizen asumsi seperti Iya. itu ya. Karena apa ya Kak, netizen itu nggak tahu, tahunya itu kan yang lagi naik kan bapak. Nah anaknya kan emang sebenarnya ada cuma di belakang bapak nih. Nah buat netizen atau yang nggak tahu masalah anaknya, saya itu muncul bukan karena donasi atau bapak lagi naik. Sebelum bapak sakit 2 bulan yang lalu, saya sebenarnya udah terjun, udah ngomong ke bapak, Pak, bapak lagi sakit. Pak, coba Pak, Isa ikut bapak di samping bapak, boleh nggak? Isa dengar bapak katanya masuk ke Rumpi ya. Sekali-sekali dong Pak, anaknya pengen tahu. Isa itu pengen ngomong sama orang, kenapa sih anaknya ini kemana? Oke, kamu pengen mengklarifikasi bahwa anaknya selama ini tetap ada mendampingi ayah kalian ya. iya. Oke, tapi kalau ngomongin soal donasi, ini juga akhirnya menjadi buah bibir ketika banyak orang merasa bahwa jangan-jangan donasinya ini dimiliki atau dipegang dan dikontrol sepenuhnya oleh Ibu Dewi sebagai istrinya yang sekarang ya. Kita mau kasih lihat, ini ada tanggapan ya dari seorang Ibu Dewi. Kita mau kasih lihat. Wah, Bu Dewi nih. Bu Dewi anak Itu tanggapan dari Ibu Dewi ketika orang banyak yang menuduh bahwa uangnya mau dikuasai oleh Ibu Dewi. Kalau mau menyanggah boleh, maksudnya kalian misalkan enggak, maksudnya biar clear, maksudnya kan tadi Ibu Dewi gitu, kalian misalkan enggak gitu-gitu boleh.
Apa Ada kalian tanggapan? komentar apa? Dari komentar tadi Ibu Dewi, apa kalian jawabannya? Bener atau enggak kayak gitu? Kalau masalah kayak uang 50 juta itu kan emang katanya buat modal bapak. Iya. Tapi modalnya itu kan lihat aja yang didagangin kan cuma itu doang. Nah, sedangkan yang buat renovasi biasanya kalau renovasi bukan yang punya kontrakan. Oke, baik. Tapi terlepas apapun permasalahan ini adalah permasalahan keluarga. Kita hanya bisa mendoakan supaya Pak Tarno semoga segera diberikan percepatan dalam kesembuhannya, bisa kembali Benar. beraktivitas. Iya. Tapi silakan barangkali Aisyah mau mewakili saudarinya yang lain, Atau apa Halimah. yang mau disampaikan untuk Bapak kalian Pak Tarno? Ya mungkin. Kalau buat Bapak, Isa berdoa Bapak cepat sehat Pak, kayak dulu lagi kembali. Dan Isa juga pengen ngerawat Bapak atau bisa bolak-balik ke Bapak kayak dulu. Dulu Isa sempat kan ngerawat Bapak. Terus udah itu aja. Kalau buat Ibu Dewi, bukannya Isa benci sama Ibu Dewi. Isa sebenarnya kan setiap pertemuan Bu, Isa terima kasih buat Ibu yang udah ngerawat Bapak. Atau Bu, Isa titip Bapak, tapi jangan bosan-bosan kalau Isa datang ke sini. Oke. Tapi kalian nggak mungkin akan terjadi lapor-melapor gitu-gitu, nggak mungkin terjadi. Ngapain? Jangan ngapain sih lapor-lapor. Udah diselesaikan secara kekeluargaan. Kali kan itu hak mereka kalau mereka mau lapor. Secara keluargaan, ya. Secara keluarga. Pokoknya kita berharap semua baik-baik aja. Apalagi sebentar lagi mau bulan puasa. Semoga Lebaran bisa berkumpul bersama dengan Pak Tarno. Ya, kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Pak Tarno.